Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahla Febriana, nomor absen 34. Perkenalkan, nama saya Nurul Oktaviani, nomor absen 26. Sumber daya alam, biasa disingkat SDA, adalah segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia yang tergolong di dalamnya tidak hanya komponen biotik seperti hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme, tetapi juga komponen biotik seperti minyak bumi, gas alam, berbagai jenis logam, air, dan tanah. Pada umumnya, sumber daya alam berdasarkan sifatnya dapat digolongkan menjadi sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui adalah kekayaan alam yang dapat terus ada selama penggunaannya tidak dieksploitasi berlebihan. Tumbuhan, hewan, mikroorganisme, sinar matahari, angin, dan air adalah beberapa contoh sumber daya alam yang terbaharukan. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang jumlahnya terbatas karena penggunaannya lebih cepat daripada proses pembentukannya dan apabila digunakan secara terus-menerus akan habis. Contohnya batu bara, timah putih, gas alam, dan bauksit. Kekayaan alam di Indonesia yang melimpah terbentuk oleh beberapa faktor antara lain. Yang pertama, dilihat dari sisi astronomi. Indonesia terletak pada daerah tropis yang memiliki curah hujan yang tinggi sehingga banyak jenis tumbuhan yang dapat hidup dan tumbuh dengan cepat. Yang kedua, dilihat dari sisi geologi. Indonesia terletak pada titik pergerakan lempeng tektonik sehingga banyak terbentuk pegunungan yang kaya akan mineral. Yang ketiga, daerah perairan Indonesia kaya sumber makanan bagi berbagai jenis tanaman dan hewan laut, serta mengandung juga berbagai jenis sumber mineral. Menyangkut sumber daya alam, dijelaskan bahwa hasil pertanian berupa padi dan palawija menandai dan bisa menjadi surplus apabila diterapkan teknologi tepat guna. Di Banten juga ada perkebunan karet, kelapa cengkeh, lada, vanili, melinjo. Banten adalah daerah penghasil emping terbanyak, dan buah-buahan, perikanan laut juga sangat signifikan karena 75% Banten dikelilingi oleh laut. Sumber daya alam juga menjanjikan ialah pertambangan berupa tambang emas di Cikotok, biji besi di Cigarut, dan bahan semen di Anyer, belerang di Walankerta dan Pararincang, dan bahan mika di Bojong, intan di Cibalitung, batu bara di Gunung Kancana, Gunung Mandur, dan lain-lain. Selain itu di Banten juga memiliki aset pariwisata yaitu Pantai Anyer dan Cerita yang indah, cagar alam Ujung Kulon, dan peninggalan sejarah dan kebudayaan yang pernah mengalami kejayaan pada masa lalu. Dengan wilayah Banten tersebut, Banten juga terhitung kecil sebagai sebuah provinsi dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia. Karakteristik wilayah Banten juga yang strategis terletak dari pintu masuk Jawa sampai ke Sumatera dekat dengan ibu kota. Merupakan faktor yang mendukung perkembangan pengelolaan sumber daya alam. Hal ini terkait dengan distribusi hasil sumber daya alam yang bisa lebih cepat. Dengan demikian, sumber daya alam yang tersedia wajib dijaga keberadaannya dan kelestariannya. Selain itu, dioptimalkan pemanfaatannya. Hal ini tidak lain demi mendukung pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat sebagaimana diamatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 3. Indonesia merupakan negara dengan tingkat biodiversitas tertinggi kedua di dunia setelah Brazil. Tingginya tingkat biodiversitas di Indonesia ditunjukkan juga dengan adanya 10% dari tanaman berbunga yang dikenal di dunia dapat ditemukan di Indonesia, 12% dari mamalia, 16% dari reptil,
17% dari burung, 18% dari jenis terumbu karang, dan 25% dari hasil laut. Di bidang algikultur, Indonesia juga terkenal atas kekayaan tanaman perkebunannya, seperti biji coklat, karet, kelapa sawit, cengkeh, dan bahkan kayu yang banyak diantaranya menempati urutan atas dari segi produknya di dunia. Sumber daya alam di Indonesia tidak terbatas pada kekayaan hayatinya saja. Berbagai daerah di Indonesia juga dikenal sebagai penghasil berbagai jenis bahan tambang seperti petroleum, limbah, gas alam, nikel, tembaga, timah, batu bara, emas, dan perak. Di samping itu juga, Indonesia memiliki tanah yang subur dan baik digunakan untuk berbagai jenis tanaman. Wilayah perikanan yang mencapai 7,9 juta juga menyediakan potensi alam yang sangat besar.